Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin ulas kembali ya untuk market goal seperti biasa. Di sini saya mulai dari time frame daily yang kemarin itu saya membahas tentang internal ke eksternal dan eksternal ke internal. Jadi pergerakan market itu dia akan mengambil ya, misal ini kemarin internal ke eksternal, kemudian internal ke eksternal ya. Jadi seperti itu. Tapi di sini untuk melakukan ke eksternalnya ini masih ada keterlambatan ya, keterlambatan. Saya bilang ini ada kendala yaitu di area-area di level ini, sebuah area support ya. Di situ dia berhasil naik dan mulai turun, ini mulai mencoba untuk menerobos kembali ya. Tapi di sini market masih belum ada ya pergerakan yang impulsif untuk break support ini ya, masih belum ada ya. Kemungkinan nanti juga bisa, tapi jika saya melihat di time frame daily ini memang seharusnya market itu ada tren penurunan. Tapi yang kita jaga untuk hari ini ya, yang kita jaga itu apabila dia ini nanti turun lalu naik ya, kemudian baru turun ya. Jadi kita menjaga seperti itu. Oke, di time frame daily ini sebenarnya sinyalnya masih turun ya, sinyalnya masih turun karena dia mampu break area demand ini ya. Tapi untuk sementara dia masih belum mampu break area demand yang ini ya, dan dia sudah ada area supply di sini. Nah, yang wajib kita waspadai jika supply ini nanti dia mampu di break. Nah, di hari ini ya, dia mampu di break, ini yang wajib kita untuk berhati-hati ya, karena bisa saja ini nanti masih ada kenaikan ya. Karena kalau saya lihat di time frame weekly ya, di time frame weekly sendiri di sini market itu ada sebuah pembentukan ini ya. Candle bearish ini adalah candle CRT ya. Candle bearish ini adalah candle CRT. Nah, tapi market ini sudah sampai di level 50 dari candle CRT ini ya. Ini adalah candle CRT low-nya di time frame weekly ya. Untuk CRT high-nya tentu yang ini ya, tapi ini di time frame weekly ya, ini di time frame weekly. Jadi kita juga mempertimbangkan market ini bisa saja dia tidak mengambil eksternal di time frame daily, tapi dia masih ada potensi untuk mengambil CRT head-nya itu ya, sebagai liquidity ya. Bisa saja itu nanti di sweep kemudian baru nanti dia turun ya. Tapi untuk sementara ini dia masih membuat resisten di sini. Jadi ini juga masih kuat untuk menahan harga, melakukan penurunan ya. Jadi masih ada penghalangnya jika market itu mau di area-area CRT head-nya ini ya. Nah, oke, di sini di time frame weekly dia masih ada indikasi market mengambil CRTH ya. Berarti yang kita waspadai di time frame kecilnya nanti ya, di time frame kecilnya, kalau di time frame daily ini masih ada kemungkinan penurunan ya. Jadi sebenarnya kita wajib menunggu ini di break dulu ya. Jika ini mampu di break ya, atau ini ya, sebentar, di sini akan saya perlihatkan di time frame H4 jika kita mengacu pada market structure ya. Jika kita mengacu pada market structure itu sebenarnya yang ini yang wajib di break, itu yang ini. Sebentar, ini high low ya. Jadi ini jika ini nanti mampu di break, berarti ini ada sinyal market itu akan melakukan kenaikan ya, akan melakukan kenaikan kembali ya. Jadi ini batasnya saya tandai itu sebagai batasnya ya.
Nah, jadi di area situlah batasnya, ya. Oke. Sekarang saya ingin kembali lagi kita mengulas tentang internal range liquidity dan external range liquidity, yaitu di time frame H1-nya. Ya, di time frame H4 bisa, di time frame daily bisa, di time frame H1 juga bisa, ya. Nah, sekarang kita coba lihat di time frame H1, ya. Sebentar. Nah, sebelum kita melihat di time frame H1, ya, saya ingin menandai ini ada sebuah support di time frame H4 ini. Ya, kita tandai ini sebagai key level. Support ini sebagai key level. Jika kita mau buy bisa di area situ. Oke. Setelah kita tandai seperti itu, coba sekarang kita ganti time frame di time frame H1-nya. Ya. Di time frame H1 area key level tadi bertepatan dengan OCL, ya. Dia bertepatan dengan area-area OCL, oke. Nah, di sini saya juga ingin menandai sebuah support di time frame H1. Oke. Setelah kita tandai area-area support ini di time frame H1, sekarang kita baca untuk internal to eksternal, eksternal to internal, ya. Nah, yang kemarin di sini market bergerak, ya, seperti ini, ya. Dia membuat eksternal di sini, ya, kemudian naik mengambil internal, kemudian dia mengambil eksternal ini kembali di sini, ya. Kemudian dia naik, berarti kenaikan ini dia mengambil internalnya, ya, internalnya. Nah, sayangnya di sini candle bearish ini tidak berbentuk seperti yang ini, ya. Jadi ini enak. Di saat dia melakukan kenaikan ini, di sini dia berbentuk candle bullish, tapi di sini hanya shadow. Jadi kita bisa menandai seperti ini. Nah, berarti itu sebagai internalnya. Kemudian dia mampu break di eksternalnya, ya. Mampu break eksternal ini, kemudian seharusnya ini kan internal terus ke eksternal lagi, tapi di sini dia justru mampu break internal ini. Nah, di sini berarti naratifnya sekarang seperti apa? Seharusnya sekarang naratifnya ini sebagai eksternal karena dia mampu break internal ini, ya. Jadi eksternal, internal di sini, kemudian target kita nanti ke eksternal ini, ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi naratifnya untuk sekarang market seperti itu, ya, naratifnya, ya. Jadi di sini ada perubahan naratif. Di sini internal tadi yang mampu di break, berarti ini bertindak sebagai konfirmasi perubahan naratif, ya, konfirmasi perubahan naratif. Oke. Dia mampu break internalnya, kemudian di sini dia melakukan penurunan, ya. Berarti kan ini menjadi eksternal seharusnya, tapi dia tidak mampu di break. Kenapa? Karena di situ tadi ada sebuah naratif yang berubah, ya. Ini menjadi naratif yang berubah, ya, karena IRL yang ini mampu di break, ya. Jadi sekarang internalnya di pullback penurunan, kemudian eksternalnya pindah di sini, ya. Eksternalnya sekarang pindah di sini. Nah, seperti ini. Jadi naratif kita sekarang internal, ya, internal ini ke eksternalnya, ya. Terus seperti itu. Nanti juga demikian, ya. Berarti apa yang harus kita lakukan, ya? Tentu kalau saya ingin mencari open posisi B-nya, karena naratifnya sekarang naratif B, ya. Karena kita mengambil internal ke eksternal, ya. Bisa saja teman-teman mengambil misal ini, ya, eksternal ke internal, mengambil ke sini juga tidak masalah. Umpama nanti dia mampu break eksternal ini, mengambil internal tidak masalah. Tapi menurut saya lebih bagusnya kita mengambil yang eksternalnya, yang B, ya. Ini jika kita lihat di time frame M15 tentu akan jauh lebih terlihat lagi internalnya. Nah, ini, ya. Di sini jika kita lihat, ya, mengambil eksternal,
internal, eksternal. Nah, internalnya di break, berarti naratifnya sekarang berubah menjadi ya naik. Internal seharusnya ini ke eksternalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini pemahaman tentang internal ke eksternal, eksternal ke internal, dan perubahan naratif ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, di perubahan naratif yang kemarin itu, yang ini ya. Yang ini, yang pertama itu naratifnya itu dia melakukan eksternal, internal ya, kemudian eksternal. Nah, internalnya di break, baru di sini ada perubahan naratif. Nah, demikian pula juga ini nanti ya, demikian pula juga yang ini ya. Di sini eksternal ya, internal, kemudian break, eksternal ya, internal, eksternal, lalu internal ini di break, berarti naratifnya sekarang berubah. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari area-area posisi entry-nya? Ya, ini sekalian saya bahas. Ya, oke. Biasanya saya melihat terlebih dahulu ya, bisa di time frame daily, di time frame H4. Nah, di time frame H4 ini tadi kita tandai area-area supportnya. Ya, bisa saja. Ya, contohnya seperti ini yang kemarin, kita bisa menandai area-area support ini. Ya, lalu kita bisa memperkecil di time frame kecilnya. Ya, nanti kita perkecil lagi supaya lebih kecil lagi risikonya ya. Kita tandai area supportnya di time frame H4, di time frame H1. Coba kita perhatikan di sini market masih membentuk ya bearish engulfing, masih ada potensi untuk ya setidaknya dia mengambil di level atau support di time frame H4 tadi. Ya, di situ ada OCL di sini yang bertepatan dengan area-area support di time frame H4. Oke, di sini saya akan menandai liquidity-nya. Liquidity itu berupa shadow yang ada di sini. Kenapa berada di situ yang kita tandai sebagai liquidity-nya? Karena ini adalah gap ya, ini adalah gap. Jadi gap-gap seperti ini rawan untuk memantulkan harga. Jadi ada kemungkinan market ini nanti dia masuk ya, mengambil liquidity itu, kemudian baru kita menunggu konfirmasi di area-area sini nanti ya. Sebenarnya setelah dia masuk di level ini, kita sudah bisa tunggu konfirmasinya ya. Coba saya ingin melihat di time frame M30 seperti apa. Di time frame M30 di sini ada area SND ya, atau demand. Nah, ini jadi kita tandai saja area demand itu. Biasanya kita menandai POE nya di pertengahan harga dari SND tersebut, tidak masalah ya. Jika mau entry secara agresif, kita tandai POE nya di situ untuk open posisi B nya ya, tidak apa-apa. Kemudian coba saya ingin melihat di time frame M15. Di time frame M15 di sini juga ada sebuah area SND atau demand area ya. Nah, berarti kalau saya memilih ini saja. Nah, memilih yang atas ini untuk saya jadikan POE atau berada di area support ini tadi ya. Untuk SL nya kita bisa menaruh di area-area sini. Semisal kita entry secara agresif, itu bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Kita pasang SL nya di area situ. Kemudian untuk take profit nya kita mengambil eksternalnya di time frame H1 tadi di sini ya. Kita bisa mengambil di eksternalnya di situ ya. Tapi kalau saya lihat seperti ini, sahabat-sahabat trading analisa, menurut saya ya, karena ini time frame H4 seperti ini pembentukannya, karena adanya di level ini ya, untuk sampai di sini juga masih 50-50 ya, istilahnya itu ada penghalang yang kuat di sini, ada area support di sini ya. Jadi
kita tunggu saja di area-area support itu. Sekarang saya ingin melihat di time frame kecilnya lagi ya. Nah, di sini pokoknya kita tunggu setelah dia masuk di level ini. Jika ada konfirmasi di time frame M5 ya, kita bisa hajar back. Nah, ini masih belum ada konfirmasi ya, masih belum ada konfirmasi back. Konfirmasi backnya seperti apa? Konfirmasinya misal ini turun candle bearish ya, kemudian di sini ada candle bullish, bearish. Setidaknya setelah candle bullish ini ya, di sebelah kanannya ini ada candle bearish, 2 candle ya. Kemudian di sini pembentukan kenaikan dan menimbulkan CISD atau pengiriman harga. Ini bisa dikatakan sebagai CP1 ya. Di playlist ada ya tentang candle CP1, candle konfirmasi. Ya, untuk buy kita bisa menunggu konfirmasi seperti ini ya, menunggu adanya candle CP1 buy ya. Di playlist ada. Jika sahabat-sahabat trading analisa masih belum paham tentang konfirmasi candle CP1 ya, bisa dilihat di sana ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk analisa kali ini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Nah, ini tadi adalah area-area key level yang rawan untuk diambil dan memantul ya. Nah, saya ingin menandai di sini ada sebuah sebentar. Di sini ada area demand ataupun SND ya. Nah, area-area ini sangat bagus untuk kita open posisi B ya. Di sini kita tandai sebagai POE-nya ya, di area sini kita tandai sebagai POE-nya ya. Kemudian jika mau entry secara agresif, tentu kita bisa entry di area POE ini ya. Di area POE ini untuk SL-nya bisa ditaruh ini berapa ini ya, 50 pips lah. Kemudian sebenarnya di sini ya, di bawah swing ini, tapi untuk berjaga-jaga ditaruh di bawahnya lagi, setidaknya ada 50 pips. Kemudian targetnya masih tetap yaitu di area eksternal ini ya. Jadi seperti itu ya. Jika kita mau entry secara agresif tanpa konfirmasi ya seperti ini. Tapi jika kita menunggu adanya konfirmasi ya, ya kita tunggu market itu sampai ini menyentuh area-area key level ini terlebih dahulu ya. Biarkan market ini nanti turun menyentuh area key level ini ya. Kemudian kita tunggu adanya konfirmasi ya. Contoh konfirmasi seperti apa ini saya tunjukkan ya, biar lebih jelas lagi. Saya tunjukkan contoh konfirmasinya. Ini saya hapus biar sahabat-sahabat trading analisa itu lebih paham lagi tentang konfirmasi ya. Nah, di sini market melakukan penurunan ya. Di sini market melakukan penurunan, low, high, lalu new low, lalu break ya. Berarti dia wajib break supply di sebelah kiri ini, yang terbawah ini ya. Ini adalah swing low terbawah, jadi dia wajib break supply-nya di sebelah kirinya. Berarti yang wajib di break ini menjadi status pengiriman harga untuk B ya. Ini menjadi status pengiriman harga untuk B. Di situ bisa dikatakan dengan CISD ya. Jadi seperti ini ya. Ini menjadi status pengiriman harga untuk B setelah dia di break dengan candle ini ya. Jika mau open posisi B ya bisa langsung di sini, tapi risikonya jauh lebih besar karena SL-nya di bawah sini ya. Tapi tidak apa-apa karena target kita tadi sesuai naratifnya, yaitu targetnya itu di eksternalnya ya. Semisal kita entry di sini, SL di situ, nah ini di eksternalnya, nah ini ya. Jadi target kita itu di area-area eksternalnya itu. Oke, sudah paham ya untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya kenapa kita menunggu entry di area sini ya. Karena ini ada sebuah key level dan di atasnya ini ada
yang namanya liquidity ya. Di sini ada gap masih direspon, di sini ada demand. Biar lebih jelas ya, ini liquidity. Nah, ini liquidity-nya. Kemudian di bawahnya ini ada sebuah gap dan order block ya. Nah, ini sangat bagus, kita menunggu di area-area situ untuk open posisi buy. Jika tidak ada konfirmasi buy, ya kita bisa menunggu lagi di area-area bawah sini tadi ya. Di video tadi, di awal tadi sudah saya jelaskan, kita bisa entry secara agresif di area-area sini ya, ini area-area ini. Oke, demikian penjelasan tentang internal ke eksternal, eksternal ke internal ya, perubahan naratif internal ke eksternal dan perubahan naratif eksternal ke internal. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa. Tentu seperti biasa, sahabat-sahabat trading analisa selalu saya doakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.